Oke, ketemu lagi di Markara Channel. Nah, momen kita kali ini kita sedang ada dekorasi di daerah Talun, Kabupaten Blitar. Di sini cuacanya lagi panas-panasnya, tapi di ujung utara itu mendung. Nah, disinilah ruangan yang akan kita dekorasi kali ini. Ruangannya ke samping memiliki lebar sekitar 3,5 meter dan majunya ada 5 meter. Maju ke depan ya, maksudnya ke arah kamera itu ada 5 meter. Nah, di sini saya dibantu oleh Kak Besti, dia sedang meniup balon ya. Dia sedang meniup balon sama Kak Eci juga. Nah, di sini kita menggunakan balon warna pink perpaduan dengan warna putih polkadot hitam. Putih polka hitam. Nah, jangan salfok sama pisang yang ada di pojokan ya. Itu cuman disimpan di situ biar nggak diambil anak-anak kecil gitu. Mungkin ya, jadi bukan sesajen atau apa, bukan, itu cuma cara menyimpan aja. Nah, di sini Kak Besti merangkai balon dengan pola atau motif 2 bunga. Jadi balon warna pink itu adalah motif bunganya. Kalau warna putih polkadot itu adalah pembatasnya. Seperti itu ya. Ini tiang yang kedua dibikin oleh Kak Besti ya. Ingat susunannya, putih polka dulu, baru pink semua, baru pink dengan silver, lalu pink semua lagi sampai atas. Oke, sampai atas. Nah, di sini kita memerlukan jumlah balon itu, kalau saya sedia masing-masing 1 pak ya, isi 100 masing-masing warna. Pinknya 1 pak, putih polkadotnya juga 1 pak, isi 100 semua. Nah, baru yang chrome itu hanya membutuhkan sekitar 6-8 biji saja, itu sudah cukup. Jadi kalau untuk yang warna biru ini karena sebatas selingan ya, selingan itu tidak wajib karena kadang saya hanya memakai 3 warna inti. Untuk kali ini saya bikin beda, jadi jumlahnya total itu hanya sekitar 160-an balon. Itu semua ya, jadi warna pink, putih polka, silver dan biru itu kalau dijumlahkan sekitar 160-an biji saja. Jadi tidak sampai 200, tapi warnanya beda-beda. Jadi kalau mungkin bunda-bunda pengen mendekorasi di rumah atau mendekorasi sendiri tanpa menggunakan jasa dekorator, jasa dekor, itu kalian hanya memerlukan masing-masing 1 pak saja isi 100, itu sudah sangat cukup. Nanti kalau sisa bisa dibagikan ke anak-anak, tamu undangannya maksudnya, biar mereka pulang itu seneng membawa souvenir balon seperti itu ya. Nah, di sini ya kita seperti biasa harus care juga sama tuan rumah. Jadi karena kita kan tidak hanya menjual jasa dekorasi tapi juga menjual acara ya. Kita yang mengacarakan. Jadi kita yang mendekorasi, kita juga yang akan mengisi acara tersebut. Oke. Tidak lupa Kak Eci mengukur lingkar kepala bayi untuk dijadikan mahkota janur. Nah, bagi bunda-bunda yang pengen membuat topi janur sendiri di rumah yang sangat simple, bisa lihat di kolom deskripsi. Di situ saya sertakan video tutorial membuat topi janur atau mahkota janur sederhana dengan biaya yang sangat murah ya. Asalkan bahannya tidak beli loh ya. Kalau janurnya bunda-bunda punya sendiri, punya pohon kelapa, punya bunga, maksudnya tumbuhan mawar ya,
bunga mawar sendiri, itu kalian hanya memerlukan barang yang beli itu cuman double tip ya, cuman itu saja yang beli. Selain itu tidak beli kalau kalian punya pohon kelapa sendiri dan bunga mawar sendiri. Nah, itu tutorialnya bisa bunda-bunda lihat di kolom deskripsi, tutorial cara membuat topi janur. Nah, kalau yang ini tadi kok cepet banget kak, cara membuat tiang balonnya, balon standingnya. Nah, kalau kalian pengen yang agak lambat, semakin jelas, itu juga ada di kolom deskripsi. Kalian lihat sekarang atau nunggu video ini selesai dulu baru lihat bagaimana cara membuat balon standingnya ya. Saya menggunakan tali rafia saja, tidak menggunakan tali balon khusus ya, karena lebih murah pertama, yang kedua lebih fleksibel ya. Jadi motifnya bisa saya gunakan sesuka hati. Kalau tali balon itu biasanya model-model mozaik ya, pola mozaik itu biasanya yang menggunakan tali balon. Nah, di sini selain saya menggunakan 2 balon standing kanan dan kiri, terus yang paling panjang itu adalah balon gapura atas, saya juga membuat balon tuyul. Saya menamakan balon tuyul, itu yang 2 pendek-pendek itu, yang barusan dibikin oleh Kak Besti, itu namanya balon tuyul kalau saya, karena bentuknya pendek banget. Nanti dikasih rambut yang rambutnya itu dari balon panjang gitu kan, kayak tuyul. Kalau saya bilangnya tuyul, terserah kalian ya, kalian mau menyebutnya apa itu bebas ya, bebas. Oh iya, bagi kalian yang belum subscribe channel Tantos Momen, yuk segera subscribe channel ini biar kalian lebih banyak referensi untuk cara membuat dekorasi, entah itu ulang tahun, entah itu dekorasi pitonan atau tedak siten, yang rata-rata saya menggunakan balon. Nah, kalau kalian banyak referensi, kan kalian bisa menentukan pola mana yang mungkin paling sesuai dengan yang kalian inginkan para bunda-bunda. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita memasang untuk balon gapuranya ya. Jadi balon gapura ini ditaruh di atas. Jangan lupa kita kasih rumput Jepang, tali rafia ya. Bagian tengahnya itu 2 tali, kanan dan kiri agak tengah. Lalu kita gunakan paku untuk mengikat mereka. Kebetulan temboknya yang ini itu keras banget, jadi kita harus menggunakan paku cor ya. Kenapa kok yang tembok ini tidak saya langsung dengan lakban? Karena tembok yang ini catnya itu ada kayak efek debu itu loh, bukan efek debu, jadi kayak kapur itu, jadi tidak bisa terlalu lengket untuk lakbannya ke sini. Jadi saya harus menggunakan paku ya sebagai pengikat utama, baru kita lakban. Kalau hanya untuk menarik dan sebagai penahan saja itu enggak apa-apa. Kalau langsung ke lakban, temboknya ini kurang kuat ya untuk catnya, bukan cat yang glossy, itu bukan gitu. Nah, di sini kita kasih dulu untuk 2 paku kanan dan kiri ya, kanan dan kiri masing-masing 1 untuk media mengikat si balon. Dan oh iya, ini sekedar informasi, jadi saya menggunakan banner ukuran 2 meter ke atas dan 1,75 meter ke kanan kiri, maksudnya 1 meter 75 cm gitu loh, itu ke kanan dan ke kirinya. Jadi untuk ketinggian balon itu otomatis berada di atas 2 meter. Untuk paku saya biasanya menggunakan ukuran 2,5 meter dari bawah, itu untuk pakunya ya. Kalau untuk balon itu, balon yang gapura atas itu menyesuaikan tinggi dari bannernya nanti, berarti di atas 2 meter. Nah,
Kalau kalian pengen tahu kok bisa kuat, karena seperti itulah ya. Setelah kita tarik dari atas, itu ke bawahnya kita kasih lakban hitam. Jadi pakunya hanya sebagai pengait utama dan penahannya adalah lakban hitam ini. Kalau hanya sekedar menahan dari tarikan balon itu masih kuat ya di tembok ini untuk si lakban. Tapi kalau dari balon langsung ke lakban itu tidak kuat kalau jenis temboknya seperti ini. Jadi ini kan catnya agak itu ya, yang ada apa ya, ada bubuk-bubuk kapurnya itu loh, seperti itu, tapi sedikit, nggak banyak. Itu kurang kuat kalau langsung, jadi harus dilewatkan ke paku dulu sebagai pengait utama. Nah ini sorry, ini bannernya yang saya maksud, ke atasnya 2 meter, ke sampingnya 175 cm. Seperti inilah besarnya ya, besarnya seperti ini. Jadi saya kelihatan pendek banget ya. Kalau 2 meter aja segitu tingginya kalau 2 meter segitu tingginya berarti saya hanya 140-an kayaknya ya, seperti itu ya. Jadi untuk si banner, cara menempelkannya juga menggunakan paku ya, tapi nanti dibantu juga dengan lakban, karena pakunya saya tidak mungkin menggunakan banyak di sini karena temboknya tidak terlalu banyak paku di sini. Jadi saya pun juga apa ya, agak sungkan kalau banyak pakunya. Jadi saya hanya menggunakan 2 paku, lalu sisanya dibantu dengan lakban bening. Kalau nanti yang bagian samping balon standingnya itu baru menggunakan paku lagi ya, tapi nggak banyak. 1 tiang hanya 1 paku. Jadi kalau 2 tiang cuman 2 paku di samping kanan dan juga kiri, masing-masing 1. Nah di sini karena ternyata sekarang sudah hujan ya, tadi masih mendung, sekarang sudah hujan. Tadi bannernya sempet terguyur air hujan karena di luar saya jemur ya, harus dilap ya, harus dilap biar tidak basah ya. Tadi kan lusut apa sih itu namanya, kusut ya, tadi kusut bannernya, terlipat-lipat, jadi saya jemur. Tapi ternyata setelah kita jemur ternyata langsung hujan ya, sesuai perkiraan, karena tadi meskipun cuacanya sangat cerah tapi yang ujung utara itu sangat gelap mendungnya. Nah kalau sudah selesai bagian atas itu Kak Besti sambil nambahi untuk lakbannya, saya akan memaku yang balon standing. Loh itu jangan ditarik Bu, itu nanti buat cemilan saya. Ya, bercanda Bu, bercanda. Itu silahkan dibawa ke belakang karena nanti di sana adalah tempatnya untuk kita prosesi tedak siten ya. Jadi kalau ada pisang di pojokan nanti peserta atau tamu-tamunya nanti salah fokus ya. Yuk kita lanjut ke dekorasinya. Di sini saya membantu menambahi untuk memberi lakban di sekeliling dari banner ya, biar tambah kuat. Jadi nggak cuman dikasih paku 2 titik tapi juga dikasih lakban di sekeliling banner, meskipun hanya cuplikan-cuplikan ya. Jadi tidak full diberikan lakban, hanya beberapa titik saja sudah menambahi kekuatan dari menempelnya banner ke tembok. Oh iya, banyak yang bertanya kenapa kok dekorasinya seringkali balon dan banner. Nah jawaban saya adalah karena balon dan banner ini akan menjadi hak milik tuan rumah ya. Jadi tidak saya bawa pulang untuk balon maupun banner. Ini menjadi hak milik dari tuan rumah. Jadi mereka seperti punya kenang-kenangan atas dekorasi dari
kita. Jadi ada kesan tersendiri yang mungkin membuat mereka senang, ya. Kan ada yang memang beberapa dekorator itu mereka membawa pulang kembali balonnya untuk digunakan job-job berikutnya. Tapi kalau saya tidak. Dengan harga kisaran 750 ribuan itu mereka memiliki dekorasi yang ditinggal gitu. Oke, ini lanjut ya. Saya akan mengikat balon tiang ke dinding di pakunya itu. Nah, pakunya ini berguna untuk melekatkan ya, untuk menarik tali agar balon tiang tidak bergerak ke sana kemari. Kalau sudah, barulah balon atas, balon gapura kita tarik ke bawah agar melengkung. Jadi kesannya kita memiliki sebuah balon gapura ya. Jadi tidak dirangkai jadi satu baru dipasang, tidak, kita membuat 3 rangkaian balon. Berbeda lagi kalau yang didekor itu adalah balon melingkar. Mungkin bisa menggunakan 1 rangkaian balon tapi panjang sekali, kisaran 2, 3 berarti sekitar 7 meter baru kita pasang ke tembok, itu bisa ya kalau melingkar. Tapi kalau balon seperti ini tidak. Oh iya, jangan lupa ujung kanan dan kiri kita kasih 1 balon warna putih polkadot hitam seperti itu. Gunanya adalah untuk mengisi kekosongan daripada ujung kanan dan kiri balon gapura atas. Ya, kesannya nanti akan menyatu, seakan-akan balonnya ini adalah 1 rangkaian. Nah, kita mengakalinya dengan cara menutup daripada lubang-lubang yang kosong di ujung kanan dan kiri. Oh iya, jangan lupa yang atas kita kasih balon panjang yang warnanya sedikit berbeda karena kita menganggapnya ini sebagai alis atau rambut ya, karena letaknya di ujung atas gitu. Kalau sudah dirasa pas posisinya, barulah kita melengkapi properti yang bawah. Contoh karakter Frozen di sana. Terus oh ya, saya hampir lupa untuk memasang lampu tirai agar nanti efek dari balon gapura ada kerlap-kerlipnya gitu ya. Ada kerlap-kerlip lampu. Kalian bisa menggunakan lampu gantung yang pakai dop itu, bisa juga pakai pakai lampu tirai seperti saya, atau lampu LED yang panjang, tapi kalian harus mengatur polanya. Kalau memakai lampu tirai seperti ini, kita sudah dipermudah untuk pemasangannya. Efeknya dia sudah seperti tirai, yaitu jatuh ke bawah gitu ya. Oke, kalau yang atas sudah, barulah kita tambahi untuk properti yang lainnya seperti tangga tebu ireng, lalu sangkar ayam. Ini ada beberapa balon tangkai yang saya pasang di dinding. Nanti ini balonnya untuk dibagi ke anak-anak ya. Lagi ada hiasan seperti baju yang digantung-gantung itu, baju anak-anak. Nah, ini Kak Besti menghias sangkar ayam. Ya, sangkar ayam dihias biar tidak kosong. Dan hasil akhirnya seperti ini. Nah, di sana lampu tirainya itu
Kalau pas difoto, pas nyala, beginilah hasilnya. Seakan-akan balonnya hidup ya, seakan-akan balonnya hidup. Di sanalah properti-properti pendukung untuk acara adat Pitonan atau Tedak Siten di daerah Blitar. Oke.